Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat MKC semua? Ketemu lagi ya dengan video inspiratif media Kuntum Cahaya, sinari semesta dengan kalam ilahi. Oh iya sobat MKC, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. Bagi yang merasa belum subscribe, yuk subscribe dulu agar kebermanfaatan video-video di channel Kuntum Cahaya ini bisa menyebar ke tengah umat. Mencetak generasi taat syariat. Penulis Salwa Khairus Syifa Kamillah. Hai sobat, coba deh kita perhatikan sejenak kabar pemuda zaman sekarang. Miris banget ya. Mulai dari pergaulan dan pertemanan yang sudah tak dapat lagi dikontrol, tawuran antar pelajar, terjerat judi online, pacaran berujung hamil di luar nikah. Bahkan seorang pelajar berani membunuh gurunya hanya karena tak setuju akan aturan yang dibuat. Semua berita maraknya kenakalan remaja membuktikan pendidikan selama ini yang diberikan kepada para pelajar telah gagal membentuk pelajar agar memiliki adab dan akidah yang kuat. Nah, sebenarnya apa sih pokok dari permasalahan remaja sekarang ini? Yuk simak baik-baik. Setelah keruntuhan Daulah Islam pada tahun 1924, umat mengalami banyak keterpurukan di segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Nah, salah satunya pada bidang pendidikan ini. Sistem sekarang yang diterapkan negara bukan lagi sistem Islam, melainkan sistem kapitalisme, sekularisme. Ngomong-ngomong, apa sih sistem sekularisme itu? Sekularisme ialah suatu pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, sehingga kehidupan yang kita jalani baik dari ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya tidak diatur oleh syariat Islam. Maka tak heran jika pendidikan sekarang tidak lagi berbasis Islam. Para pelajar tak lagi memiliki syakhsiah Islam atau kepribadian Islam. Mereka tidak lagi dibentuk menjadi pemuda yang taat akan syariat, akan tetapi dididik agar dapat bekerja dan hanya fokus pada kesibukan duniawi saja. Sedangkan agama diberikan hanya sebatas tentang ibadah wajib semata. Selain akidah ditelantarkan dan tak berbasis Islam, orang tua juga menjadi penyebab kenakalan remaja saat ini. Mengapa? Karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya hingga melalaikan dan membebaskan anak-anaknya tanpa adanya controlling, sehingga anak-anak bebas melakukan apapun. Maka gak heran ya sob, jika generasi yang tercetak adalah generasi rusak, generasi dengan mental mudah hancur. Sekalinya dapat masalah bisa sampai bunuh diri, bahkan bunuh keluarganya sendiri. Ih, serem ya sob dengernya. Generasi yang seharusnya menjadi penerus dalam kebangkitan Islam kini malah menjadi generasi yang mudah sekali hancur layaknya strawberry. Nah, kalau sudah begini gimana dong solusinya? Solusi dari segala permasalahan yang kini terjadi di kalangan para remaja tidak lain dan tidak bukan hanyalah Islam. Mengapa harus Islam? Jadi gini sob, agama Islam yang sekarang kita anut merupakan agama yang diturunkan secara langsung oleh Allah untuk hambanya melalui perantara Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Islam juga merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari mulai hal yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Merupakan agama yang telah mendapatkan predikat sempurna dan Allah secara langsung melalui firman-Nya seperti yang telah tercantum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Seperti halnya ketika zaman Rasulullah, mereka mendapatkan didikan langsung dari manusia paling agung, yakni Rasulullah SAW. Alhasil banyak generasi yang tercetak kala itu menjadi generasi yang memiliki akidah kuat, generasi yang dapat menaklukkan negeri-negeri hingga Islam menjadi jaya.
Seorang sahabat Nabi yang kali itu mendapatkan didikan langsung dari beliau ialah Abdullah bin Abbas, atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas. Ia merupakan sepupu Rasulullah sekaligus sahabat yang mendapatkan didikan langsung, mendapatkan julukan ulama umat ini karena ahli dalam bidang tafsir, sastra Arab, juga hukum waris. Bahkan ia telah banyak meriwayatkan hadis. Kemudian seperti yang tak asing lagi ialah sosok Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Kisah Muhammad Al-Fatih sangat menginspirasi para pemuda pejuang Islam. Meskipun tak hidup di zaman Rasulullah, namun kala itu Islam masih berdiri tegak, sehingga Muhammad Al-Fatih salah satu yang mendapatkan pendidikan Islam. Sejak kecil ia dididik menjadi seorang pemimpin taat syariat Allah, tak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Bahkan ia telah hafal Al-Quran saat usianya masih kanak-kanak. Muhammad Al-Fatih senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ia sangat dekat dengan para ulama di zaman tersebut. Salah satu yang menjadi guru terdekatnya ialah Syekh A'ak Syamsuddin. Sang guru senantiasa menanamkan dalam diri Muhammad Al-Fatih agar memiliki akidah yang kuat, semangat juang untuk menaklukkan Konstantinopel. Alhasil, Muhammad Al-Fatih dengan semangatnya dan atas izin Allah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini juga berkat pendidikan yang sebelumnya diberikan kepadanya, sehingga membentuknya menjadi seorang pejuang Islam. Luar biasa banget ya sob. Seandainya saja Islam kembali menjadi asas hukum yang diterapkan, sudah berapa banyak generasi pejuang Islam yang akan terlahir. Karena kita tahu bahwa kemajuan peradaban tergantung pada pemudanya. Nah, maka dari itu sob, dengan tegaknya Islam kembali akan tercetak generasi-generasi yang taat syariat. Maka dari itu, sama-sama kita berdakwah memperjuangkan penegakan Islam secara kafah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.